saya dapat tugas mendadak. Tapi saya ingin kita sama-sama belajar dalam mempersiapkan diri nanti Rosh Hasanah. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara menceritakan banyak hal dalam kehidupan saya tentang hati yang tidak bergeser. Saudara, kita ini punya hati yang rentan. Punya motivasi hati itu sangat rentan untuk bergeser. Mungkin 90% saudara ya. Setiap kali Tuhan berikan kita sebuah kemampuan, anugerah yang sangat besar. Lalu tiba-tiba kita ini suka lupa saudara. Bahwa semua itu berasal dari Tuhan dan kita tiba-tiba merasa mampu. Kita tiba-tiba merasa bisa. Kita tiba-tiba merasa berjasa. Saudara, itu bergeser. Dari yang engkau bergantung akan Tuhan. Mendadak sikap hati kita sombong. Karena apa? Karena anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, kalau dikatakan tahun ini di Rosh Hasanah nanti, Tuhan akan bukakan begitu banyak pintu-pintu yang akan ajaib dalam kehidupanmu. Kalau hati kita tidak siap, saudara, engkau tidak bisa dipakai maksimal oleh Tuhan. Pagi hari ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang Saul. Saudara, semua orang ngerti cerita Saul. Tapi saya mau ingatkan sekali lagi. Kita akan buka di 1 Samuel 9. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai 8. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 sampai 8 saya akan bacakan. Ketika mereka sampai di tanah Suf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, "Mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita." Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Jawab Saul kepada bujangnya itu, "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang akan kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" Jawab bujang itu pula kepada Saul, "Masih ada padaku 1/4 sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." Saudara, ini awal Saul belum jadi raja. Saat dia disuruh ayahnya untuk cari keledainya, ini anak yang nurut. Tidak punya kesalahan apapun di awal Saul ini. Saat bapaknya bilang, "Kamu cari tuh keledaimu hilang." Lalu dia mencari. Tapi begitu dia sudah lama mencari dan tidak ketemu, saudara, dia menyerah, "Yuk pulang." Tapi ada sebuah kerendahan hati yang Saul ini miliki. Dia mau mendengar kata apa, siapa bujangnya, pembantunya. Dikatakan di sini, "Tunggu, jangan pulang. Yuk kita tanya ke abdi Allah." Di awal Saul ini bahkan mau mendengar kata bujangnya. Nurut, ayo cari Tuhan, bagaimana caranya untuk bisa menemukan keledainya. Dan yang kedua, dia tahu dia tidak punya apa-apa. Dibilang, "Nanti kalau ketemu Nabi, aku tidak punya apa-apa loh buat dikasih. Saya tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada abdi Allah." Tetapi saudara, sekali lagi bujangnya menawarkan, "Ini aku punya nih 1/4 sikal perak, mau enggak?" Dan sekali lagi anak tuan ini dengan kerendahan hati, "Ya wes enggak apa-apa. Yuk kita pergi ke pelihat, kamu yang bayar." Saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, mungkin Saul memang bukan orang yang punya jiwa survive yang tinggi. Begitu disuruh cari keledai, tidak ketemu, ayo pulang, cepat menyerah. Tapi hari itu dalam kerendahan hati, dia mau mendengar kata-kata pembantunya, karena dia tahu dia tidak punya apapun, jadi dia tinggal nurut, bisa menerima pemberian yang sederhana dari seorang bujang untuk kepentingannya. Itu di awal. Tapi saudara, ini tidak berlangsung lama. Setelah dia terpilih menjadi raja, lalu tiba-tiba bangsa Israel menolak dia. Saudara, yang dia tahu adalah
Dia ini orangnya lebih tinggi daripada orang Israel pada umumnya. Saya pernah dengar, suka bercanda saudara ya. Kalau sama teman-teman saya waktu zaman SMA. Dibilang lebih baik kita bertemu orang yang pendek daripada orang yang tinggi. Katanya. Loh kenapa? Iya sebab orang yang pendek lebih cekatan daripada yang tinggi. Mengapa begitu? Katanya karena dari kepala ke dengkul lebih dekat saudara. Jadi kalau ada apa-apa lebih cepat katanya. Kalau yang tinggi itu kejauhan katanya. Ya. Mungkin orang Israel berpikir seperti itu, saya tidak tahu. Tapi dikatakan ragu-ragu, mosok sih ini yang dipilih jadi raja, dia bisa apa? Dan di awal saat dia dipilih oleh Tuhan menjadi seorang raja, dikatakan bahwa dia ini orang yang diurapi Tuhan dan mengandalkan Tuhan di setiap tingkah lakunya. Saudara, di 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Dikatakan ketika Saul mendengar kabar itu, maka apa? Berkuasalah. Siapa? Roh Allah atas dia. Dan menyala-nyala amarahnya dengan sangat. Dia menyala-nyala amarahnya kenapa? Berkuasa roh Allah. Di awal dia menjadi raja, dia perang, dia mengandalkan Tuhan. Tapi saudara tahu semakin hari saat Tuhan berikan kemenangan, lalu tiba-tiba orang Israel mulai percaya kepadanya. Saudara yang di awal kerendahan hati, mau mendengar suara bujangnya, atau mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, itu lama-lama menipis dan hilang. Ada sebuah kesalahan menurut saya. Kejatuhan Saul yang paling besar. Begitu dia sudah mulai diangkat oleh Tuhan menjadi seorang raja. Hal yang pertama saat dia tahu di awal dia tidak dipandang oleh bangsa Israel. Tetapi saat bangsa Israel mulai percaya kepadanya, dia mulai apa? Takut ditinggal. Mulai apa? Takut tidak dihargai. Dia mulai cari apa? Perkenanan manusia dan dia melupakan perkenanan Tuhan. Saudara, saat engkau diangkat tinggi oleh Tuhan dan Tuhan memberikan semua anugerah dan kemurahan, kemampuan, mendadak apa? Engkau mencari perkenanan manusia. Engkau ingin dilihat oleh orang, ingin dihargai. Saudara jangan lupa loh, sampai itu harganya sudah lunas dibayar oleh Yesus. Kita ini tidak ada harganya. Kita berharga karena Tuhan yang tebus kita. Tapi seringkali kita lupa. Engkau mulai cari apa? Perhatian kepada manusia. Engkau mulai mencari kehormatan dari seorang manusia. Merasa bisa, merasa berjasa. Saudara, itu sebuah sikap hati yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tidak pernah tertulis di dalam firman Tuhan, aku mencari hati seorang tuan. Tidak pernah saudara. Yang dia selalu cari hati seorang hamba. Saudara, dikatakan bahwa dia disertai Allah di awal. Tapi begitu penyertaan Tuhan ajaib dalam hidupnya, dia percaya dan mendapat semua hal yang dia inginkan. Lalu tiba-tiba hatinya bergeser. Dikatakan di Samuel 13 pasal yang ke-11 ayat yang ke-11 sampai 12. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul. Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, dia tidak mengandalkan Tuhan. Pikirku kata dia. Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Takut ditinggal saudara. Begitu dia menjadi seorang raja, boro-boro suara bujang, bahkan suara Tuhan lewat nabinya pun dia tidak dengar. Mendadak kuping jadi budek apa? Menjadi tebal karena suara Tuhan. Tidak mendengar. Mendadak dia apa? Mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena apa? Merasa bisa. Saudara, perasaan hati, sikap hati merasa bisa. Itu engkau sedang meragukan kemampuan Tuhan dalam hidupmu. Saudara lupa kalau engkau bisa karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa saudara. Maka sekali lagi, lalu setelah dia sudah menjadi raja, dia bahkan tidak mau mendengar suara Tuhan dan suara nabinya. Yang lebih hebat lagi, dia mulai compare hidupnya dengan orang lain. Dia mulai membandingkan keberhasilannya. Di ayat yang lain dikatakan, di 1 Samuel 18
ayat yang ke-7 sampai 9, Saul ini terganggu. Ya, di 1 Samuel 18 ayat 7 sampai 9, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Dikatakan lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dia mulai bandingkan. Saudara, kalau dalam perang dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Ribu itu banyak loh saudara. Nek kita ya satu aja untung. Betul enggak? Tapi orang itu tidak menerima. Dia sudah mengalahkan beribu-ribu. Tetapi apa? Selalu ingin melihat yang berlaksa-laksa. Saudara, kalau engkau selalu menginginkan jatah orang lain, saudara bahkan kau tidak menyadari berapa harga dan cara yang harus kau lakukan. Kalau takaran kita cuma 250 mili, dan kalau engkau ngotot minta yang 600 mili, saudara wadah pun engkau tidak punya. Jatahmu seberapa, lakukan. Engkau tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Terimalah apa yang ditetapkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, ini penting. Begitu dua hal ini masuk dalam hidupnya, mulai memandang semua kepentingan untuk dirinya. Dikatakan terakhir di firman Tuhan, bahkan dia takut kehilangan jabatannya. Saudara, apakah Saul mencalonkan diri menjadi raja? Enggak toh. Yang pilih siapa? Tuhan. Dia bahkan tidak melakukan apapun dan dia dipilih oleh Tuhan. Jadi kalau sekali waktu Tuhan menurunkan jabatannya, bisa enggak? Bisa. Harusnya tidak masalah buat kita, betul enggak? Wong Tuhan yang ngangkat kok. Diberhentikan juga enggak apa-apa, wong bukan karena usaha kita. Tapi lihat Saul, takut kehilangan jabatannya. Setelah apa? Setelah dia menikmati semua anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara, saat nanti Rosh Hasanah, Tuhan persiapkan kita. Saya berdoa hati kita ini tidak ada yang bergeser, saudara. Dikatakan begitu hati kita bergeser, maka Tuhan menyesal dan apa? Menolak Saul. Jangan sampai Tuhan menyesal memberkati kita. Jangan sampai Tuhan menolak kita karena sikap hati kita yang salah. Dikatakan di sini, di 1 Samuel 25 ayat 23 dikatakan Tuhan menolak Saul sebagai raja. Di 1 Samuel 15 itu sampai disebut 2 kali. Dikatakan di 1 Samuel 15 ayat yang 11, aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. Tapi di 1 Samuel 15 juga ayat yang ke-23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia menolak engkau sebagai raja. Saudara, saya renungkan, durhaka itu apa sih? Durhaka itu ingkar terhadap perintah. Entah itu dari Tuhan atau dari orang tua, dari otoritas yang lebih tinggi daripada kita. Dan Tuhan katakan itu sama seperti dosa bertenung. Bertenung itu apa? Engkau seperti meramal sesuatu yang gaib. Tuhan tidak suka. Tetapi dikatakan engkau apa? Degil. Degil itu apa? Sebetulnya degil itu perkataan untuk anak-anak. Terjemahan yang lain. Jadi bahkan di mata Tuhan, begitu kita tidak nurut firman, meskipun kau sudah dewasa rohani, tetap kelihatan kayak anak-anak tuh, nakalnya. Dan juga dikatakan bahwa degil itu tidak menuruti nasihat dan keras kepala. Dikatakan pendurhakaan sama seperti dosa bertenung. Kedegilan sama seperti menyembah berhala. Saudara, ketaatan itu penting. Tapi sekali lagi, biar hati kita tidak bergeser. Saudara, engkau harus menyadari, sangat menyadari. Apa yang kita miliki sekarang, semua cuma karena anugerah Tuhan. Semua karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu saja. Saya kemarin diberkati dengan cerita ayam, saudara ya. Dikatakan begini, seandainya
Tuhan tidak pakai lani. Lalu Tuhan pakai seekor ayam, saudara, berdiri di sini, ayamnya. Mendadak khotbah. Berbicara, Tuhan bisa membuat keledai berbicara, betul enggak? Dia juga pasti akan sangat mudah membuat ayam juga bicara, saudara. Atau sapi atau monyet lah apapun. Tiba-tiba di sini di mimbar dan dia khotbah. Menurut saya saudara, enggak perlu kita cari jiwa. Saudara rekam sekali, langsung upload saudara. Saya percaya orang akan berbondong-bondong datang ke tempat ini untuk mendengarkan siapa? Ayam khotbah, betul enggak? Menurut saya kita dipakai Tuhan. Tuhan itu costly. Tidak ada untungnya sebetulnya. Kenapa? Tuhan perlu memberikan Lani baju yang baik. Tuhan perlu memberikan Lani mobil dan kendaraan untuk Lani sampai di Cirebon. Tuhan perlu memberikan Lani rumah. Tapi itu kalau ayam yang Tuhan pakai, Tuhan tidak perlu kasih dia baju saudara, sudah ada bulunya, ada warnanya. Tidak perlu dia mobil, tidak perlu dikasih makan enak, makannya cuma dedak. Tidak perlu rumah bagus, cuma butuh kandang. Lebih untung menurut saya kalau Tuhan mengutus ayam, betul tidak? Sering kali saya ngomong, Tuhan tolong buat engkau tetap memberikan kesempatan kepadaku melayani engkau. Dan pegang hatiku ini supaya tidak bergeser dan menyadari kalau semua anugerah dan kemurahan Tuhan bukan karena Lani yang bisa. Tapi seringkali saat kita mulai diangkat oleh Tuhan, engkau mulai merasa berjasa. Saudara, contohnya saya aja. Selama hampir 18-19 tahun ini, Tuhan menitipkan banyak hal dalam kehidupan saya. Tapi saya tahu itu apa? Karena Tuhan yang paksa saya. Tuhan yang memberikan kemampuan, bukan karena Lani bisa. Seringkali saat awal kita masuk dalam pelayanan, kita merasa kita tidak mempunyai apa-apa dan kita bergantung full dengan Tuhan. Tapi lama-lama menjadi terbiasa, itu hati-hati. Lalu kalau sudah merasa terbiasa, akhirnya gini, aku bisa kok, enggak ada Tuhan enggak apa-apa, yang penting aku bisa. Saudara itu enggak boleh. Kenapa? Itu membuat hati kita bergeser. Dan dikatakan di sini saat saudara saya mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan. Hari ini mereka sudah menikah, sudah berumah tangga masing-masing. Membuat saya bangga. Bukan saudara, saya mengucap syukur. Tidak boleh hati ini merasa bangga. Kenapa? Karena bagaimanapun itu cuma karya Tuhan. Firman Tuhan berkata, Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Tapi yang lebih penting Tuhan yang memberi pertumbuhan. Kita tanam, kita siram, kalau Tuhan tidak memberi pertumbuhan, percayalah saudara tidak akan bertumbuh. Betul enggak? Tapi berapa banyak dari kita, begitu engkau dipercaya Tuhan untuk mendampingi anak-anak ini. Begitu mereka mulai berhasil, engkau merasa, oh mereka tuh bisa karena saya loh. Aku loh yang ngasuh dan mendampingi. Merasa bangga itu sudah kesalahan yang pertama. Tapi kalau kita melihat mereka lebih berhasil, lalu engkau mulai menyombongkan, merasa berjasa. Kok aku sudah membesarkan dan mereka bahkan tidak menghargaiku. Sikap hati yang salah. Harusnya kita bersyukur. Karena apa? Upah kita tidak pernah hilang saudara. Engkau memberi minum seorang nabi, engkau akan punya upah seorang nabi. Engkau sedang membesarkan raja-raja dan engkau akan menerima upah raja-raja. Cara berpikir kita, sikap hati kita. Saudara harus kembali kepada dua hal ini. Kemarin di-sharingkan kunci, sekarang saya juga mau bilang ini kuncinya. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dan di Roma 11 ayat 36 dikatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tidak ada bagian kita di dalamnya saudara. Tidak ada. Kita ini cuma hamba. Kita ini cuma alat. Kalau Tuhan sekali waktu, saya percaya engkau diberikan kepercayaan memberkati Indonesia.
Engkau berikan kepercayaan, punya pewahyuan yang baru. Diberikan pengertian untuk menggembalakan, untuk memuridkan banyak orang. Engkau harus ingat semuanya cuma karena Tuhan. Dan Dia berikan sedikit kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan. Pegangi, minta Tuhan pegang hatiku, tidak boleh bergeser Tuhan. Harus ngerti kalau ini cuma babu, cuma hamba, cuma budak. Tidak punya kemampuan apapun kalau bukan Tuhan yang berikan. Tidak punya kapasitas apapun kalau Tuhan tidak sediakan. Dan kita harus selalu berkata, Tuhan, semuanya cuma karena. Semua karenamu dan karyamu, tidak ada sedikit pun bagian dari hidup kita. Saya berdoa pagi hari ini, mari setiap kita menyerahkan hati sekali lagi. Saudara, menurut saya sudah punya modal sih. Saya masih ingat, saya lupa tahun berapa itu ya. Kami ini ada di Kinasih, waktu itu ada Bu In dan Pak Agung almarhum. Hari itu seperti raker, seperti rapat kerja begitu. Lalu tiba-tiba hari itu dibilang, besok nanti sore ada sebuah session bahwa maka hamba-hamba Tuhan ini akan sepakat dengan kita. Gitu. Sepakat dengan kita minta apa saja, tapi engkau harus datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kami akan sepakat, didoakan satu-satu saudara. Nah, singkat cerita, yang pas bagiannya Pak Agung, Pak Petrus Agung almarhum. Saya sejujurnya tidak mengerti. Gitu. Saya ini kan selalu, kalau ada kesempatan, saudara hidup dengan nabinya Tuhan itu deg-degan ya toh, ngeri-ngeri sedap. Engkau salah langsung ditunjuk itu. Lalu diomongi selalu, Lani, pokoknya tidak boleh merasa berjasa. Tidak boleh rasa memiliki. Engkau tuh selalu ngomong gitu hampir setiap hari saudara. Kamu tidak boleh merasa berjasa. Tidak boleh punya rasa memiliki. Tidak boleh punya keinginan. Lah saya tuh yang batin. Lah manusia tidak punya keinginan terus piye. Gitu. Pokoknya diomongin tidak boleh punya ini, tidak boleh punya ini. Tapi ternyata pengertian saya salah. Boleh tidak punya keinginan? Boleh. Tapi perhadapkan kepada Tuhan. Dan biar Dia yang menetapkan. Lah karena diajari begitu. Lalu saat dibilang engkau mau apa? Engkau harus berdoa, tanya Roh Kudus. Saudara, saya sudah tanya Roh Kudus. Aku harus minta apa? Saudara kok dibilang mau minta itu untuk kesempatan menurut saya. Saya berdoa Roh Kudus, aku harus minta apa? Saya mengantri antrian, saya sengaja antri yang paling belakang saudara. Karena Roh Kudus tidak berbicara apa-apa. Saya sampai ngomong, saya tidak mau menyanyiakan untuk meminta sesuatu saat Tuhan buka kesempatan. Lalu saya lihat orang lain. Datang ada yang sujud jalannya. Lalu saya melihat ada satu orang ibu jalan ngesot saudara. Dan perkataan yang dikeluarkan itu bahasa Jawa kromo inggil istilahnya. Tak pikir bahasa tingkat dewa nih. Tuhan, aku nih bahasa Inggris pas-pasan, bahasa Jawa kromo inggil tidak mengerti. Hanya mengerti bahasa Indonesia dan bahasa roh. Lalu saya harus bagaimana? Melihat orang-orang menghadap kepada Tuhan. Sepakat dengan hambanya dan mereka tahu apa yang mereka minta. Saya tidak tahu. Lalu setelah makin lama makin pendek giliran saya tuh nangis saudara. Tidak ada yang bisa saya lakukan kecuali nangis. Dijamah Tuhan Ci, bukan. Hopeless saudara, saya bahkan tidak tahu saya harus minta apa. Jadi saya nangis. Aku tuh harus minta apa karena roh Tuhan gak ngomong apa-apa. Lalu almarhum Pak Petrus nanya, kamu minta apa? Saya nangis, saya ngomong, Pak, saya bahkan tidak tahu saya harus minta apa. Saya selalu diajarkan meletakkan semuanya di hadapan Tuhan. Keinginan, cita-cita semuanya bahkan tidak boleh aku miliki. Saya tidak tahu. Lalu tiba-tiba beliau berdoa. Menurut saya ini sederhana tapi modal saya saudara. Lalu dia berkata seperti ini. Tuhan, berikanlah lapisan di hatinya. Untuk dia tidak mudah terluka dan tersakiti. Dan berikanlah dia sikap hati yang bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang penting dan mana yang tidak penting. Dah, itu aja saudara. Tapi tahukah saudara, itu dasar dari banyak hal. Seringkali yang membuat kita marah, kecewa apa sih? Hati kita sakit. Saya ngucap syukur saya sudah punya lapisannya, sudah punya tameng saudara. Lalu seringkali kita ini, ya toh, motivasi hati kita bergeser. Kenapa? Engkau kadang tidak bisa memilah mana yang penting, mana yang tidak penting. Engkau mendengar omongan orang. Ya toh?
Mana yang penting, mana tidak penting. Kadang-kadang yang sampah saudara dengarkan, yang teguran Tuhan saudara abaikan. Engkau tidak bisa memilah. Tapi hari itu saya cuma terima. Saya bahkan tidak mengerti, tapi hari-hari ini kembali Tuhan ingatkan. Setiap perkataan membuat saya menyadari sesuatu, ya. Sebetulnya Tuhan sudah berikan yang sederhana dalam hidupmu. Kita yang bikin rumit. Engkau harus punya kesadaran bahwa kita ini cuma hamba. Dan semuanya berasal dari Dia. Tapi sekali lagi harus punya hati yang tidak mudah sakit, saudara. Engkau harus punya hati yang bisa memilah mana yang penting dan tidak penting. Dan biarkan Tuhan tetap memegang hatimu. Setiap hari saat kami berdoa jam 5 di Windu, saya ngomong, Tuhan, mari pegang hati kami. Ubah hati ini loh Tuhan, menjadi seperti hati yang Kau mau. Sebab kalau tidak, hati manusia itu busuk, saudara. Banyak rancangan-rancangan yang jahat yang keluar dari sini. Kalau engkau tidak dikuasai Tuhan. Pagi hari ini kau dikatakan, intinya apa? Hatimu tidak boleh bergeser. Engkau harus tetap menjadi seorang hamba. Kemanapun Tuhan tinggikan, seberapa banyak Dia berkati. Kita harus tetap menyadari kalau kita ini hamba dan semua asalnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau bukan Engkau yang jamin setiap kami tahu kami tidak bisa. Kalau bukan Engkau yang pegangi hati kami juga tahu kami tidak bisa Tuhan. Kalau bukan Engkau yang lapisi hati kami tahu kami tidak bisa. Biar pagi hari ini buat kami menyadari Tuhan betapa rapuh dan jahatnya kami. Kalau Engkau tidak pegang hidup kami Tuhan. Buat hari ini Tuhan, kami terima Tuhan lapisan yang sama yang Kau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Hati yang dilapis itu tidak mudah terluka dan tersakiti. Hati yang gampang memilah Tuhan. Mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang benar, mana yang tidak menurut Engkau Tuhan. Kami perlu itu dalam hidup kami. Kami tahu kami mempersiapkan wadah kami. Kami mempersiapkan sikap hati kami Tuhan. Untuk kami menerima yang ajaib dalam hari-hari ini. Tuhan, masih ada tersisa sekian hari lagi untuk kami menenangkan diri, kami menguasai diri, kami berpuasa. Mari bukakan begitu banyak hal Tuhan, pewahyuan yang baru dan pengertian untuk kami menangkap yang daripada-Mu. Tapi sekali lagi jamin setiap kami Tuhan, supaya hati ini tidak bergeser menjadi buruk, menjadi busuk. Terima kasih untuk anugerah dan kemurahan-Mu, terima kasih Kau selalu ingatkan kami kembali karena cinta-Mu atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih karena Engkau baik. Di dalam nama Yesus semua yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Saudara, semua orang itu punya yang namanya jiwa. Ya. Ada roh, ada tubuh, ada jiwa. Ya. Kalau tubuh ini ya pengennya kadang-kadang melebihi daripada segala sesuatu. Pengen segala sesuatu. Kalau jiwa itu masih rada lumayan lah. Tapi jiwa dan tubuh ini perlu ada roh penguasaan diri. Ada yang dinamakan minta jaminan Tuhan. Ya. Dalam hari-hari ini renungkan akan renungan pada hari ini. Ya. Kita mungkin gak bisa seperti Ibu Lani. 18 tahun lebih mengabdikan dirinya. Ya. Tidak untuk pribadinya. Bahkan mengorbankan semua yang ada dalam hidupnya. Ya. Loh, sebenarnya dia itu insinyur arsitek loh. Ya. Kalau dia kerja, dia begitu lulus itu sebetulnya sudah banyak yang menawarin pekerjaan. Ya. Jadi sebenarnya kalau dia kerja secara sekuler itu mungkin ya dia lebih enak dan bisa membeli segala sesuatu yang dia butuhkan. Tapi dia mengorbankan semua dan semuanya itu hanya untuk membesarkan dua anaknya Samuel, ya, yaitu Ael dan Bevis. Sekarang dua-duanya ini melecit luar biasa, saudara. Khotbahnya Ael hebat, ya kan? Khotbahnya Bevis hebat, ya. Dari kecil digedein, dua-duanya lulus sarjana. Ya. Jadi kalau kita lihat akan semua dan semuanya itu,
Sesudah itu harus mengabdi kepada engkong. Dua-duanya engkong dan emak sudah pergi. Mengabdi kepada orang tuanya. Saudara, saya sendiri sebagai tantenya kadang-kadang mikirin, aduh ini bocah melas pisan gitu. Sebab begini, dia mengabdikan diri kepada Pak Om Yusak, sedangkan papa mamanya juga sudah tua. Ya. Kadang-kadang dia timbangannya lebih berat ke engkong. Ya. Saya tuh rasakan, aduh, tidak gampang. Ya, untuk mengabdikan kepada omnya melebihi daripada papa mamanya. Susah, tidak gampang. Ya, kalau saya melihat akan kehidupan, ini kehidupan yang dapat kita contoh, gitu loh. Benar-benar tanpa jaminan Tuhan itu nggak bisa. Untuk benar-benar merasakan semua itu berasal dari Tuhan. Titipan, ya, titipan. Kalau namanya titipan, diambil ya sudah. Yang namanya juga dititipin, gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita merasa memiliki. Jadi kalau diambil itu sakit. Ya. Nah, saudara, hari-hari ini biarlah kalau kita dikorek habis-habis sama Tuhan dengan karakter kita, nanti kalau suatu saat Tuhan itu memberikan semua yang kita perlukan, tolong percaya, itu titipan. Yang pertama kita harus bilang, Tuhan ini titipan. Jadi kalau namanya titipan itu milik kita bukan? Bukan. Ya, namanya juga titipan. Ya. Nah sekarang kalau kamu dititipin apa sembarangan, ya tidak bisa. Kamu harus tanggung jawab dengan titipan itu. Jangan sampai dicuri orang, ya, dipelihara dengan baik, tidak sembarangan naruhnya dan sebagainya. Namanya titipan. Ya. Nah orang titipan tuh bisa nikmati enggak? Bisa saudara, bisa. Menikmati bisa dengan titipan itu. Contoh, kamu dikasih rumah, ya, dititipin, nih rumah ini ya dititipin sama kita. Kita bisa nikmati enggak? Bisa. Kita bisa tidur di situ, ya. Kita bisa menikmati AC yang ada di tempat itu, titipan. Tapi kita bisa nikmati. Tapi itu milik kita? Tidak. Nah kalau bukan milik kita, apakah kita biarkan? Tidak boleh, kita harus tanggung jawab. Titipan. Ya. Yang kedua, minta jaminan Tuhan. Ini ditambahi lagi. Ya. Ditambahi lagi persyaratannya. Ya. Doa-doanya. Tuhan berikan aku hati benar-benar. Ya. Minta jaminan Tuhan. Jamin aku Tuhan, jamin aku. Supaya benar-benar aku sampai garis akhir dan aku bisa menikmati akan segala sesuatu yang Tuhan sedang siapkan buat saudara dan saya. Ya. Mari kita berdoa saat ini, kita koreksi diri. Ya. Tadi kita didoakan supaya hati kita dilapisi. Yuk kita berdoa benar-benar minta sama Tuhan dilapisi benar-benar. Dapat milah-milah mana yang baik dan mana yang tidak. Minta hikmat dari Tuhan, minta pewahyuan. Sampai kita bisa mencapai garis akhir. Minta jaminan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Untuk segala sesuatu yang Engkau sudah berikan buat kami hari ini. Tuhan, kami tahu ini perlengkapan yang harus kami pakai Tuhan, perlengkapan ini. Untuk mencapai apa yang sedang Engkau rencanakan buat kami. Kikis habis Tuhan, semua
yang bukan berasal daripadamu. Cara berpikir kami kau ubahkan menjadi cara berpikir seperti yang engkau mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Saat ini kami tetap menyerahkan dan berdoa, berdiri buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa andil apa-apa di pemerintahan, tetapi kami bisa mempunyai akses kepadamu untuk menaikkan doa-doa ini kepadamu. Karena kami tahu di luar daripada semuanya ini ada satu kuasa, yaitu yang berasal daripadamu, yang mengendalikan negara kami. Pegang kendali ya Tuhan. Inilah doa kami. Apapun yang dilakukan, kami mohon kendali di tangan-Mu. Sehingga Engkau akan dapat membelokkan kemana Engkau mau. Hati raja seperti batang air yang Kau mau alirkan kemana Engkau mau. Tuhan, raja adalah lambang kekuasaan yang tertinggi. Engkau tahu kekuasaan yang ada di negara kami. Engkau pegang kendali. Engkau yang akan mengalirkan kemana yang Engkau mau Tuhan. Bukan kemana yang kekuasaan ini akan dialirkan. Tetapi kekuasaan yang daripadamu, itulah yang pegang kendali. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau mengerti hati kami. Engkau mengerti akan apa yang bakal terjadi. Oleh karena itu kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Tuhan, kami mendengar banyak gempa bumi mulai melanda lagi. Kami minta di dalam nama-Mu semua yang terjadi sudah ada di dalam kontrol daripadamu. Kau berkati anak-anak-Mu dimanapun juga mereka berada saat mengalami musibah, saat mengalami gempa bumi. Engkau pegang mereka, Engkau luputkan mereka. Dan luputkan kami dimanapun juga kami berada. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa saat ini Tuhan dengan segala virus-virus yang ada. Polusi-polusi yang ada. Apapun yang dilakukan di dunia ini Tuhan. Saat ini untuk menghancurkan, membinasakan, membuat manusia-manusia menjadi susah dan menjadi sakit. Engkau tahu semuanya. Oleh karena itu kami minta lapisan daripadamu. Kami minta benteng yang daripadamu. Kami minta daya tahan tubuh yang luar biasa daripadamu. Kau beri kepada kami daya tahan tubuh Tuhan. Untuk kami, untuk keluarga kami. Supaya kami boleh mengatasi semua yang terjadi. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat dan tetap berdiri Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan. Terima kasih Bapak. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu turun atas kami. Engkau akan jamin kami Tuhan. Sehingga madu yang berasal daripadamu, yang ada di taman, madu yang keluar emasnya itu Tuhan, yang tidak ada dijual dimanapun juga, tapi yang Engkau anugerahkan buat kami. Kami minta di dalam nama-Mu, biarlah madu ini terus keluar sampai lebih daripada cukup buat setiap orang yang datang Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu karena ini berasal daripadamu. Engkau sendiri akan mencukupkan bahkan berlebih daripada semua yang datang.
Kami tidak tahu berapa jumlah yang datang Tuhan, tapi kami minta di dalam nama-Mu cukup bahkan berlebih. Kami berdoa untuk minyak yang akan dioleskan dalam tubuh kami masing-masing. Kemurnian seperti mempelai, persiapan menjadi mempelai Kristus. Kami mohon Kau cukupkan Tuhan, bahkan berlebih. Ini doa yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami tahu ini semua berasal daripada-Mu. Kami tidak berdaya apa-apa jika Engkau tidak bertindak. Bertindaklah sesuai dengan otoritas yang daripada-Mu, yang Bapa berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami Tuhan. Memasuki akan mata kami, telinga kami, bibir, mulut kami, dan hati kami. Tuhan, semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau hancurkan Bapa. Semua roh keserakahan, semua roh-roh yang membuat kami jatuh. Jikalau Engkau akan memberikan financial freedom, hancurkan dalam hidup kami. Berkati tangan kami, berkati kaki kami. Biarlah perjalanan kami hari ini adalah perjalanan bersama-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil, semua bersama-Mu Tuhan. Kami tahu ada perkara yang ajaib yang Kau siapkan buat kami. Berjalanlah bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semua.